Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan. Nah, anak-anak, seperti tumbuhan, hewan juga bisa bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif merupakan cara perkembangbiakan secara tidak kawin atau disebut juga dengan aseksual. Sedangkan perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin atau disebut juga dengan seksual. Oke, kita bahas bersama. Yang pertama yaitu tentang reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan, contohnya misalnya dengan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Tunas merupakan reproduksi aseksual dengan membentuk tunas. Fragmentasi merupakan reproduksi aseksual pada hewan dengan cara memotong tubuhnya. Partenogenesis merupakan reproduksi aseksual yang betina menghasilkan ovum tanpa proses fertilisasi. Reproduksi seksual pada hewan terjadi melalui perkawinan yang selanjutnya terjadi proses fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi individu baru. Fertilisasi pada hewan ada dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya pada ayam, kucing, dan lain-lain. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya katak, ikan, dan lain-lain. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, reproduksi awal hewan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ovipar atau disebut juga dengan bertelur. Hewan ovipar, embrionya berkembang di dalam telur. Telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina dan dilengkapi oleh cangkang. Embrio yang berkembang di dalam telur mendapat nutrisi dari kuning telur. Telur adalah embrio yang dapat menetas jika dierami atau mendapat perlakuan seperti dierami. Telur terdiri atas kuning telur, membran vitelin, putih telur, kalaza, embrio, ruang udara, cangkang telur, dan membran cangkang telur. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh hewan ovipar misalnya burung, ayam, katak, dan penyu.
Selanjutnya hewan ovovivipar atau disebut juga dengan hewan beranak dan bertelur. Hewan ovovivipar, embrionya berkembang di dalam telur. Namun telur tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina, melainkan hanya embrionya saja yang dilahirkan. Contohnya kadal dan beberapa jenis ular. Kemudian vivipar atau disebut juga dengan hewan yang beranak. Pada hewan vivipar, embrio berkembang di dalam rahim hewan betina. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui plasenta. Pada mamalia, bayi hewan diberi nutrisi berupa susu yang dihasilkan oleh induknya. Contoh hewan vivipar misalnya sapi, kambing, kuda, dan kucing. Nah, anak-anak, beberapa hewan mengalami siklus hidup. Contohnya, ubur-ubur. Ubur-ubur bereproduksi secara seksual dan aseksual. Ubur-ubur sering dijumpai dalam bentuk medusa atau tahap generatif. Sel kelamin yang dihasilkan dilepaskan ke air dan mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi larva. Selanjutnya larva tumbuh menjadi skifistoma, kemudian menjadi polip. Polip dapat berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas. Polip akan berkembang dan tersusun atas strobilus. Polip strobilus mengalami reproduksi aseksual, yaitu dapat terlepas dan menjadi medula. Pada siklus hewan yang diawali dengan bertelur, ketika telurnya menetas hingga menjadi dewasa, bentuknya berubah-ubah. Hal ini disebut dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis contohnya kupu-kupu, kecoa, dan katak. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian tinggalkan komentar pada bagian bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.